Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Septiani dengan NIM 11211085 dari kelas MA 21C11. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perpajakan yang diampu oleh dosen Ibu Widya Stuti Eskom MAK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan pasal 22. Selamat mendengarkan. Nah, apa sih pengertian dari PPh pasal 22 itu? PPh pasal 22 atau pajak penghasilan pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Selanjutnya, objek pajak PPh pasal 22. Ada 5 macam. Yang pertama, PPh pasal 22 atas pembelian barang. Yang kedua, PPh pasal 22 atas impor barang. Yang ketiga, PPh pasal 22 atas penjualan produk tertentu dalam negeri yang terdiri atas industri baja, otomotif, kertas, semen, obat-obatan, bahan bakar minyak. Yang keempat, PPh pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk kepentingan industri. Dan yang terakhir, PPh pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah seperti kapal pesiar, rumah yang sangat mewah, dan lain-lain. Selanjutnya, tarif pajak PPh pasal 22. Nah, berapa sih besarnya pungutan pajak penghasilan pada pasal 22 ini? Selain barang-barang tertentu yang menggunakan angka pengenal impor atau yang kita sebut dengan API, dikenakan tarif 2,5% dari nilai impor itu sendiri, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5%. Selanjutnya, selain barang-barang tertentu yang menggunakan tidak angka pengenal impor atau API, dikenakan tarif sebesar 7,5%. Dan yang terakhir, yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Tarif pajak PPh pasal 22 yang selanjutnya yaitu ada industri semen. Besarnya pajak penghasilan pasal 22 yang wajib dipungut atas penjualan semua jenis semen sebesar 0,25%. Sedangkan untuk industri kertas, yang dimaksud dengan badan yang bergerak di bidang industri kertas adalah yang memproduksi semua jenis kertas dari bahan baku pulp, kayu, dan sebagainya sebesar 0,1% dari DPP. Yang selanjutnya, industri baja. Besarnya pajak penghasilan pasal 22 yang wajib dipungut atas penjualan baja semen yaitu sebesar 0,3%. Dan yang terakhir, pada industri otomotif. Besarnya pajak penghasilan pasal 22 yang wajib dipungut atas penjualan semua jenis semen yaitu sebesar 0,45%. Selanjutnya, tarif 22 PPh Pertamina atas penjualan premium, premix, solar, minyak tanah, dan pelumas. Besarnya tarif 0,3% dari harga jual Pertamina untuk SPBU milik swasta final yang terdiri dari premium, solar, premix, atau super titi. Selanjutnya, besarnya tarif 0,25% dari harga jual Pertamina untuk SPBU milik Pertamina final yang terdiri dari premium, solar, premix, atau super titi. Yang terakhir, besarnya tarif 0,3% dari harga jual Pertamina untuk SPBU milik Pertamina yang terdiri dari minyak tanah, gas LPG, dan pelumas. Yang selanjutnya, pengecualian pemungutan PPh pasal 22.
penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh, tapi harus dinyatakan dengan surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya, impor barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk. Ada 3 jenis. Yang pertama, yang dilakukan ke dalam kawasan berikat, kawasan tanpa bea masuk, hingga barang tersebut dikeluarkan untuk impor, ekspor, atau reimpor. Dan entrepot, produksi untuk tujuan ekspor atau FT. Yang kedua, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang pembebanan atas impor sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan PP Nomor 26 Tahun 1988 Jo, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1973. Yang ketiga, berupa kiriman hadiah dan untuk tujuan keilmuan. Selanjutnya, pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Dan yang terakhir, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum atau PDAM, benda-benda pos, dan telepon. Dan selanjutnya, e-filing PPh pasal 22. PPh pasal 22 itu dilaporkan paling lambat tanggal 20 untuk setiap bulannya. Melalui e-filing di online pajak, caranya mudah dan cepat, serta tak perlu antri lagi. Cukup import file CSV SPT masa PPh pasal 22 dari software SPT ke online pajak, lalu lapor dan dapatkan bukti lapornya. Selanjutnya, case studi pajak penghasilan PPh pasal 22 untuk kegiatan impor barang. Sebagai contoh, PT Septiani Sejahtera merupakan perusahaan importir barang elektronik. Pada tanggal 13 Juli 2024 mengimpor barang dari Jepang dengan harga faktur USD 100.000. Barang yang diimpor tidak termasuk barang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Biaya asuransi sebesar 5% yang dibayar dari luar negeri dan biaya angkut sebesar 10% dari harga faktur. Bea masuk dan bea masuk tambahan sebesar 20% dan 10%. Kurs Menteri Keuangan pada saat ini senilai 16.000. Selanjutnya, untuk penyelesaian perhitungan di atas dapat dilakukan dengan harga faktur senilai 100.000 USD, biaya asuransi yaitu 5% dikali biaya harga faktur yaitu 100.000, berarti senilai 5.000 US dollar. Untuk biaya angkut yaitu sebesar 10% dikali 100.000 dari harga faktur yaitu senilai 10.000 US dollar. Selanjutnya untuk SIP-nya yaitu senilai 115.000 US dollar. Selanjutnya CIF dalam rupiah yaitu USD 15.000 dikali 16.000 rupiah yaitu senilai 1.840 juta rupiah. Untuk biaya masuknya 20% dikali 1.840 juta yaitu senilai 368 juta. Dan yang terakhir, biaya masuk tambahan sebesar 10% dikali 1.840 juta, totalnya 184 juta. Dan untuk nilai impor itu sendiri senilai 2.392 juta. Lalu, jika perusahaan memiliki API atau angka pengenal impor, maka PPh pasal 22 terutang sebesar 2.392 juta dikali 2,5% yaitu sebesar 59.800.000. Namun, jika perusahaan tidak memiliki nilai pengenal impor atau API, maka PPh pasal 22 terutang sebesar 2.392 juta dikali 7,5% yaitu senilai 179.400.000. Cukup besar kan, teman-teman?
hasil Rp2.500.000. Jadi, untuk kesimpulan dari pembahasan video yang telah saya sampaikan itu bahwa PPh pasal 22 dipungut oleh pemungut pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sehubungan dengan transaksi pembayaran atas penyerahan barang, kegiatan impor dan kegiatan usaha di bidang lain, serta kegiatan